Baik, yang pertama yaitu tentang pengertian Fathu Makkah. Fathu Makkah sendiri dapat diartikan sebagai pembebasan kota Makkah atau biasa kita sebut dengan penaklukan kota Makkah. Ia merupakan kemenangan terbesar bagi kaum muslimin dan Rasulullah SAW. Karena kemenangan tersebut menjadikan bersinarnya Islam ke seluruh penjuru dunia. Selanjutnya, apa sih penyebab dari peristiwa Fathu Makkah itu sendiri? Penyebabnya yaitu kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati antara kaum kafir Quraisy dengan Rasulullah SAW. Lalu, bagaimana kronologi dari peristiwa Fathu Makkah itu sendiri? Peristiwa itu bermula ketika kaum kafir Quraisy memberi dukungan kepada Bani Khuza'ah untuk menyerang Bani Bakar, dua kabilah yang telah berseteru sangat lama dan berdamai dengan adanya perjanjian Hudaybiyah tersebut. Hal yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy tersebut secara tidak langsung telah melanggar perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati dengan Rasulullah SAW. Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW bersikap tegas dengan memperingatkan kaum kafir Quraisy agar tidak melakukan hal tersebut. Akan tetapi, kaum kafir Quraisy tidak mendengarkan apa yang diperintahkan Rasulullah. Mereka secara terang-terangan membatalkan perjanjian tersebut. Lalu mereka menyuruh Rasulullah SAW untuk secara langsung datang ke kota Makkah. Lalu apa yang akan terjadi? Rasulullah SAW melakukan tindakan yang tegas. Beliau menyiapkan 10.000 pasukan menuju ke kota Makkah. Sesampainya di kota Makkah, beliau dan pasukannya berhenti di pinggiran kota Makkah atau Maro Zahron. Di sana banyak sekali Bani Hashim yang mendatangi beliau dan menyatakan keislamannya kepada beliau, termasuk paman beliau sendiri, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Ketika itu, pimpinan dari kaum kafir Quraisy, yaitu Abu Sufyan, melihat betapa banyaknya obor yang menyala di sekitaran kota Makkah. Kemudian dia merasa bahwa kaum pasukannya tidak akan menang melawan pasukan Rasulullah. Keesokan harinya, Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW dan menyatakan diri masuk Islam. Selanjutnya, setelah Abu Sufyan masuk Islam, maka kaum Quraisy bingung dong. Pimpinannya sudah tidak lagi di pihak mereka. Tentu saja mereka akan mundur dan tidak melakukan penyerangan. Dengan begitu, Rasulullah SAW bersama pasukannya memasuki kota Makkah dengan damai, tenang. Akan tetapi Rasulullah SAW tetap waspada dengan menyiapkan 4 pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, Ubaidah bin Jarrah, Zubair ibnu Awam, dan Sa'ad bin Ubadah untuk tetap berjaga-jaga dan berwaspada di sekitar kota Makkah. Setelah itu, Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah. Lalu beliau berhenti di Bukit Hin, dekat makam istrinya yaitu Siti Khadijah. Kemudian beliau mencium Hajar Aswad. Lalu beliau bertawaf mengelilingi Ka'bah. Setelah bertawaf, beliau menghancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah, baik di dalam maupun di luar, seraya menyerukan kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh kebatilan itu sudah benar lenyap. Quran Surat Al-Isra ayat 81. Setelah itu, Rasulullah SAW memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan, tanda kemenangan Rasulullah dan kaum muslimin atas peristiwa penaklukan kota Makkah tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya minta
maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.